Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang di Indonesia. Oke, ketemu lagi dengan Bapak pertemuan keempat ilmu negara ya. Jadi hari ini kita akan membahas teori-teori yang lebih advance ya daripada yang minggu kemarin. Minggu kemarin kita membahas teori klasik, teori modern. Hari ini kita akan lebih banyak membahas teori demokrasi, negara hukum. Kemudian kita akan masuk ke bentuk negara, susunan negara, dan lain-lain. Kalau sempat ya. Yang jelas, 5 kali pertemuan akan Bapak maksimalkan untuk memberikan materi kepada kalian semua. Oke, kawan-kawan, Bapak akan mulai share screen. Oke, jadi teori kita yang bisa dibilang lebih advance ya, lebih meningkat teorinya dibandingkan yang minggu kemarin. Kita akan bicara tentang teori berdasarkan hukum perjanjian. Ya, tapi hukum perjanjian di sini bukan bermakna hukum perjanjian dalam ranah privat ya. Jadi kita tidak bicara dalam ranah privat, tapi perjanjian dalam konteks publik. Ya, atau kalau istilah Roscoe mengatakannya sebagai du kontrak sosial atau hukum perjanjian sosial ya, sosialnya ketinggalan ini. Jadi sebenarnya teori pembenaran perbuatan negara berdasarkan hukum perjanjian sosial atau du kontrak sosial. Ya, jadi ini adalah teori awal dari demokrasi. Ya, Bapak sudah menjelaskan bahwa minggu kemarin di Eropa sebelum berakhirnya Perang Dunia Kedua, banyak juga negara-negara Eropa yang tirani, yang otoriter, yang totaliter, ya, yang lalim banyak sekali di Eropa dulu sebelum Perang Dunia Kedua. Tapi setelah Perang Dunia Kedua, banyak negara-negara yang sudah berorientasi kepada negara demokrasi. Bapak juga sudah menjelaskan dulu di zaman klasik bagaimana Socrates ya percaya dengan demokrasi, tapi kemudian ditolak oleh Plato. Plato mengatakan bahwa yang terbaik itu sebenarnya adalah negara hukum, bukan negara demokrasi. Tapi sampai hari ini cita-cita dari Socrates atas negara demokrasi itu masih tetap ada. Ya, jadi demokrasi masih tetap termanifestasi sampai hari ini. Ya, suara terbanyak masih termanifestasi sampai hari ini lewat pilkada, lewat pemilu dan lain-lain. Tetapi lagi-lagi demokrasi tidaklah sempurna. Ya, jadi demokrasi itu pasti ada cacatnya. Nah, makanya kemudian negara hukum itu mencoba untuk mengimbangi aspirasi mayoritarian itu. Nah, kita akan balik ke abad pertengahan. Ya, kita akan bicara di Inggris dulu. Ya, jadi kita akan bicara di Eropa. Hari ini Bapak akan ngajak kalian jalan-jalan ke Eropa abad pertengahan. Ya, Eropa ketika masih dikuasai oleh tirani kerajaan Inggris. Ya, nama rajanya adalah Raja James kedua. Mungkin kalian pernah dengar Raja James ya, nama Raja James itu sangat terkenal, bahkan menjadi salah satu tokoh jahat ya di film Robin Hood. Jadi kalau kalian suka nonton film Robin Hood ya, itu biasanya yang jadi musuh Robin Hood itu adalah Raja James kedua. Ya, tapi Robin Hood itu fiksi ya. Jadi Robin Hood-nya fiksi, tetapi setting Inggris abad pertengahan itu benar. Ya, jadi dulu abad pertengahan Inggris kerajaannya adalah kerajaan monarki absolut. Ya, jadi monarki absolut berarti raja itu memegang kunci semua pemerintahan. Ya, jadi negara adalah raja, raja adalah negara. Ya, nah ini kalau di Inggris seperti itu. Nah, ketika zaman Raja James kedua ini lahir, ada ya, nah itu ada filsuf ahli hukum namanya Thomas Hobbes. Ya. Bukan Thomas Hobbes ya, tapi Thomas Hobbes. Ya, jadi Thomas Hobbes ini adalah salah seorang filsuf. Ya, dia adalah kaki tangan dari Raja James kedua dan dia mendukung pemerintahan Raja James kedua yang tirani itu. Nah, jadi kalau kata Thomas Hobbes ya, manusia itu homo homini lupus. Ya, homo homini lupus artinya manusia itu serigala bagi manusia lain. Itu bahasa Latin. Ya, jadi kalau kalian pernah dengar lupus, lupus itu bahasa Latin untuk serigala. Makanya kalau kalian misalnya melihat Serie A, Liga Italia, itu kan ada AS Roma ya. AS Roma itu singkatannya atau panggilannya Il Lupuste. Lupuste. Lupuste berarti sang serigala. Itu kalau kalian suka nonton bola ya. AS Roma itu Il Lupuste.
Ya, jadi lupus itu berarti serigala. Jadi manusia itu adalah serigala bagi manusia lain. Intinya apa? Intinya adalah ya manusia itu punya sifat bengis. Ya, manusia punya sifat bengis, manusia punya sifat durjana. Kalau ada kesempatan dia akan berkuasa untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau kata Thomas Hobbes, manusia itu di awal masa awal negara ya. Jadi ketika negara itu baru terbentuk, negara itu chaos, kacau. Ya, jadi sebelum ada negara, masyarakat kacau dan bengis, homo homini lupus. Yang satu memperkosa yang satu memperkosa, yang satu menjarah, yang satunya membunuh dan lain-lain untuk kepentingan dan kepuasan semata. Nah, itu sebelum ada negara, kata Thomas Hobbes ya. Tapi kemudian masyarakat itu mulai sadar. Jadi ketika masyarakat mulai sadar, maka mereka bersatu lewat Pactum Uniones ya, istilahnya. Ya, jadi ada namanya Pactum. Pactum itu adalah kesepakatan. Ya. Jadi kesepakatan untuk berhenti berperang, istilahnya seperti itu. Ya, jadi ketika negara dulu misalnya di Eropa mereka punya bangsa Viking yang sering berperang, sering bunuh, saling menjarah dan lain-lain gitu ya, bangsa Viking. Tapi kemudian mereka mulai bersatu lewat Pactum Uniones. Mereka nggak mau lagi bertengkar, mereka nggak mau lagi berantem, kita damai saja yuk, yang penting kepentingan kita terpenuhi. Nah, jadi kolektivitas tersebut, tapi akhirnya kolektivitas yang ingin damai tadi, itu perlu kekuasaan raja untuk mengatur mereka. Jadi ketika ada komunitas yang dulunya barbar, kemudian komunitas itu ingin bersatu, ya uniones, ya, maka mereka memerlukan satu figur. Mereka memerlukan satu figur yang dapat merekatkan mereka. Di sanalah muncul kerajaan versi awal. Jadi kenapa sih kerajaan Inggris itu dianggap sebagai kerajaan tertua di Eropa? Nah, dia lahir dari sana. Ya, kalau kata Thomas Hobbes ya dalam bukunya Leviathan, dia mengatakan bahwa ya semuanya lahir dari Homo homini lupus, kemudian ada Pactum Uniones, dan kemudian dari Pactum Uniones itulah kemudian dipilih siapa yang akan menjadi raja mereka. Maka dimulailah istilahnya Pactum Objectiones. Ya, Pactum Objectiones adalah kesepakatan rakyat untuk tunduk dan taat kepada rajanya. Nah, jadi kenapa kerajaan itu penting? Kenapa? Karena kata Thomas Hobbes, kerajaan itu mencegah orang untuk semaunya. Memang kerajaan itu nggak sempurna, kata Thomas Hobbes, tapi kalau tidak ada kerajaan, maka kita akan kembali ke masa Homo homini lupus, di mana manusia akan saling bunuh, akan saling perkosa, akan saling menyerang satu sama lain. Nah, jadi Thomas Hobbes mengatakan bahwa monarki absolut ya di bawah kepemimpinan Raja James itu lebih baik daripada tidak ada kerajaan sama sekali. Ya, ini sebenarnya pemikiran Thomas Hobbes sebenarnya juga selaras dengan pemikiran filsuf Islam namanya adalah Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kalian pernah dengar istilah Ibnu Taimiyah ya. Jadi Ibnu Taimiyah itu punya pendapat yang mirip seperti Hobbes. Jadi Ibnu Taimiyah mengatakan lebih baik berada 1000 malam di bawah kepemimpinan tirani daripada 1 malam tidak ada pemerintahan. Nah, ya, jadi itu kata Ibnu Taimiyah. Jadi lebih baik 1000 malam di bawah kekuasaan tirani daripada 1 malam tanpa pemimpin. Nah, jadi Thomas Hobbes sudah bilang tadi dia adalah pendukung monarki absolut. Nah, zaman sekarang hampir tidak ada lagi monarki absolut. Inggris misalnya dia sudah menjadi monarki konstitusional. Kenapa? Karena dia sudah punya lembaga parlemen. Ya, jadi Inggris itu rajanya atau ratunya, sekarang Ratu Elizabeth ya, itu hanya sebagai simbol negara saja. Nah, itu bedanya antara monarki absolut dengan monarki konstitusional. Memang ada masih monarki absolut di dunia ini ya, setidaknya sih Bapak lihat cuma 2. Pertama adalah kerajaan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu kerajaan absolut ya masih ya, Arab Saudi. Kemudian yang kedua di ASEAN itu Brunei. Ya, jadi Brunei Darussalam itu sampai sekarang mereka nggak punya parlemen, mereka nggak punya pemilu, ya mereka tidak punya perdana menteri dan lain-lain. Ya, kalau di ASEAN yang monarki konstitusional contohnya Thailand. Ya, Thailand punya raja, masih punya raja mereka, tapi rajanya hanya sebagai
objeknya, ya bukan objek, simbol, ya. Raja hanya sebagai simbol negara, ya, dia bukan sebagai kepala pemerintahan. Nah, itu kawan-kawan, ya, kisah dari Inggris, monarki absolut, ya, yang didukung oleh Thomas Hobbes. Nah, itu bicara perjanjian sosial juga kan, perjanjian sosial dari Pactum Uniones menuju Pactum Objectiones. Nah, itu ya kisahnya ya. Nah, tapi kemudian ya, kisah di Inggris itu berkembang lagi. Ya. Jadi ketika ada Thomas Hobbes yang mendukung monarki absolut, di sisi lain juga ada John Locke. Nah, John Locke ini berbeda pandangan dengan Thomas Hobbes. John Locke mengatakan bahwa perjanjian rakyat dengan raja yang Bapak sebut sebagai Pactum Objectiones itu haruslah akuntabel dan bertanggung jawab. Ya, maka kemudian kata John Locke, kekuasaan raja diakui, tetapi hak asasi manusia juga dijaga. Lewat apa menjaga hak asasi manusia? Lewat instrumen demokrasi. Nah, maka kemudian John Locke lah, ya, jadi John Locke adalah orang Inggris pertama yang memberikan saran agar Inggris diubah menjadi monarki konstitusional. Seperti Bapak bilang minggu kemarin, tadi ya, Bapak baru bilang tadi bahwa Inggris itu kan sampai hari ini dia monarki konstitusional. Dia masih punya raja, dia masih punya ratu, dia masih punya bangsawan-bangsawan, tetapi yang menguasai pemerintahan bukan rajanya, tapi adalah aktor politik yang dipilih lewat pemilu. Ya, jadi Inggris mereka punya parlemen, Westminster namanya, di kota London. Jadi Westminster itu adalah kumpulan dari politisi-politisi yang dipilih oleh rakyat lewat pemilu. Ya, kemudian dari parlemen itu kemudian dibentuklah suatu pemerintahan, ya, dibentuklah kabinet, dibentuklah menteri-menteri, dan kemudian ditunjuklah prime minister atau perdana menteri. Nah, jadi kalau dalam monarki konstitusional, ya, ada simbol negara, ya, ada kepala negara yaitu raja, dan juga ada kepala pemerintahan yang mana merupakan perdana menteri. Ya, jadi cuman nggak hanya di Inggris, ya, nggak hanya di Inggris, ini juga berlaku di Malaysia misalnya. Ya, Malaysia itu monarki konstitusional, mereka punya banyak raja, jadi dari belasan negara bagian di Malaysia, mereka punya rajanya, tapi rajanya hanya sebagai simbol negara. Dia hanya sebagai kepala negara, ya. Tapi yang menjadi kepala pemerintahan adalah perdana menteri atau PM. Nah, itu awal mula monarki konstitusional yang digagas oleh John Locke. Jadi pada akhirnya John Locke itu berhasil mempertahankan argumennya ketika berhadapan dengan Thomas Hobbes. Ya. Nah, itu kisahnya. Nah, dari Inggris, ya, Inggris berhasil menjadi negara monarki konstitusional, kita beralih ke Perancis, kawan-kawan. Ya, kita nyeberang ke Perancis. Di Perancis, keadaannya di abad pertengahan juga sama-sama bobroknya. Ya, Bapak sudah cerita bagaimana dulu Raja Louis ke-16 dengan ratunya yang sangat hedon, namanya Maria Antoinette. Ya, ini raja dan ratu yang lalim. Ya, jadi Raja Louis ke-16 pernah berkatakan bahwa negara adalah saya adalah negara. Ya, jadi dia simbol negara, dia absolut. Nah, jadi dulu Perancis itu kerajaan, dulunya Perancis kerajaan. Tapi kemudian mungkin kalian juga sudah belajar di SMA ya, pelajaran sejarah, ada revolusi Perancis. Ya, jadi revolusi Perancis itu terjadi ketika rakyat sudah muak dengan kelakuan raja dan ratunya ini. Ya, jadi raja ratunya suka pesta dan lain-lain, rakyat miskin. Akhirnya berontaklah rakyat Perancis, revolusi. Revolusi berarti mereka menyerang istana, membobol penjara, jadi penjara Bastille. Penjara Bastille itu isinya adalah penjahat politik. Nah, jadi orang-orang yang tidak disukai oleh Raja Louis, dia akan dibawa ke penjara Bastille untuk dipancung atau untuk dipenjara, itu dibobol oleh rakyat. Maka ketika dibobol itu mereka berbondong-bondong ke Istana Versailles. Istana Versailles. Di Istana Versailles, Raja Louis ke-16 dan si Maria Antoinette itu dihukum pancung. Bukan dihukum pancung sebenarnya, tapi dipenggal. Ya, ada namanya guillotine.
ya, dipenggal, ya, itu seperti kapak dari atas ke bawah dipenggal kepalanya. Nah, jadi Perancis itu adalah negara yang membunuh rajanya sendiri. Dan orang Perancis berbeda dengan Inggris yang masih mau menjadi kerajaan, ya Perancis nggak mau. Jadi ketika rajanya dibunuh, ratunya dibunuh, Perancis itu langsung mendeklarasikan sebagai republik. Ya, jadi tidak ada lagi itu raja. Ya, jadi kata Jean-Jacques Roscoe, ya kita akan bicara Roscoe di sini, Jean-Jacques, ya, atau panggilan atau biasa disebut Roscoe saja sih. Jadi Roscoe mengatakan berbeda dengan Hobbes ya. Jadi kalau Hobbes itu kan masih ingin punya raja gitu ya. Locke juga masih pengen punya raja kan, walaupun dengan monarki konstitusional. Tapi si Roscoe nggak mau lagi. Jadi Roscoe mengatakan raja itu hanya sebagai mandataris rakyat. Raja bukan pemilik kekuasaan, yang punya kekuasaan adalah rakyat. Maka kemudian lahirlah republik. Nah, itu awal mula lahirnya sistem republik. Ya, jadi dalam sistem republik itu tidak ada manifestasi, tidak ada fanatisme berlebihan terhadap pemimpin. Kenapa? Karena dalam sistem republik pemimpin adalah organ politik yang seharusnya melayani rakyat. Indonesia republik loh. Ya, jadi ketika kita bicara soal republik ya berarti Indonesia juga republik. Ya, dan republik berarti setiap pejabat publik itu seharusnya menghamba kepada kemauan rakyat. Nah, ya jadi kalau kata Roscoe, negara itu harus berorientasi kepada voluntas generale, kesepakatan umum lewat pemilu atau jajak pendapat atau kemauan rakyat. Jadi apa yang dimaui oleh rakyat seharusnya juga diafirmasi oleh negara. Ya, jadi negara yang baik, kata Roscoe, itu tidak boleh bertentangan dengan kepentingan rakyat. Ya, kepentingan rakyat pengennya A misalnya atau pengennya B, malah negaranya pengennya C atau D. Nah, itu seharusnya nggak boleh, ya. Kalau kata Roscoe seperti itu. Nah, jadi itu adalah teori hukum perjanjian sosial atau due kontrak sosial, ya, yang disempurnakan oleh Roscoe, tapi diawali di Inggris lewat Thomas Hobbes dan juga oleh John Locke. Oke, nah kita akan masuk ke bentuk negara. Nah, jadi bentuk negara tadi sudah Bapak jelaskan, ada republik, ada monarki ya. Itu adalah bentuk yang paling umum. Ya, jadi kalau kita bicara bentuk negara ya pilihannya itu cuma dua, republik atau monarki. Nah, ini awalnya dari mana? Dari Niccolo Machiavelli, ya, orang Italia. Jadi Niccolo Machiavelli itu mendikotomikan negara itu atas dua bentuk. Pertama republik, kedua adalah monarki. Nah, bedanya apa? Kalau monarki berarti negara dipimpin oleh satu atau dua orang atau sekeluarga bangsawan gitu ya. Nah, sedangkan republik adalah negara yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Dan kemudian berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sudah Bapak jelaskan tadi ya. Itu kata Niccolo Machiavelli. Nah, kalau kata Jelinek, ya, George Jelinek dari Jerman, ya, negara itu tergantung kemauannya. Ya, jadi kalau negara itu atas dasar kemauan satu orang atau raja saja, jadi kemauan raja, kemauan ratu, maka dia menjadi monarki. Ya, monarki di sini adalah monarki yang absolut ya, belum yang konstitusional ya. Atau kemauan dari dewan. Ya, dewan berarti parlemen ya yang dipilih langsung oleh rakyat. Dan parlemen itu seharusnya sebaiknya tunduk dan taat kepada kemauan rakyat. Nah, itu. Ya, jadi sebenarnya dewan rakyat, ya, dewan rakyat atau di Indonesia Dewan Perwakilan Rakyat, namanya juga DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi dia mewakili rakyat. Jadi suara rakyatlah yang akan dimanifestasikan dalam konteks politik. Walaupun dalam prakteknya tidak selalu, ya. Jadi tidak selalu apa yang dimau rakyat itu tercermin oleh kemauan dari DPR. Ya, nah itu bisa kita bahas nanti didiskusikan, ya. Nah, jadi kata si Bismarck ya, orang Jerman, Bismarck, ya. Sorry, bukan. Ini Jerman dalam ini contohnya Jerman ya, ketika dalam pemerintahannya Bismarck. Bismarck itu nama perdana menterinya. Ya, jadi perdana menteri Jerman itu pernah dulu berbentuk republik
sebelum Nazi berkuasa di Jerman. Jadi sebelum Nazi berkuasa di Jerman, sebenarnya Jerman itu sudah bentuk republik loh. Ya. Nah, ini beberapa modifikasi ya. Kemudian Inggris ya, apakah Inggris itu republik atau monarki? Inggris masih monarki, tetapi monarki konstitusional. Ya, sudah Bapak jelaskan kemarin bahwa kalau monarki konstitusional berarti dia masih punya raja, dia masih punya ratu, tetapi raja dan ratunya hanya sebagai simbol negara, hanya sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahannya adalah parlemen dan kemudian juga Perdana Menteri beserta kabinetnya. Nah, itu kawan-kawan. Kemudian Leon de Guit, orang Prancis, itu punya pendapat yang mirip-mirip saja. Ya, bentuk negara tergantung penunjukan kepala negaranya. Jadi kepala negaranya yang mana nih? Gitu loh. Kalau berdasarkan keturunan, maka dia monarki. Inggris, Thailand, Brunei, Arab Saudi, ya, dan banyak lagi ya, monarki. Kemudian kalau dia lewat pemilihan, ya, lewat pemilihan umum, lewat pemilu dan lain-lain, maka dia disebut sebagai republik. Nah, itu kawan-kawan. Jadi kalau kita bicara bentuk negara, cuma ada dua, monarki sama republik. Tapi monarki kemudian terbagi dua lagi, ada monarki absolut dan ada monarki konstitusional. Oke, semoga jelas ya. Slide berikutnya, ya, Bapak akan bicara soal evolusi kemerosotan negara. Nah, jadi kalau berdasarkan teori-teori yang sudah Bapak paparkan dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, ya, Bapak sudah bicara yang klasik, yang modern, ya, sudah Bapak ceritakan semua plus minusnya bagaimana gitu loh ya. Ada sebuah evolusi. Ya. Hari ini Bapak akan bicara dari dua pendapat. Pertama dari Aristoteles, yang kedua dari Polybius. Dua-duanya orang Yunani. Ya, jadi Aristoteles dan Polybius itu mengatakan bahwa ada loh tipe negara yang baik dan ada tipe negara yang buruk. Jadi kalau kita masuk ke Aristoteles misalnya, Aristoteles itu kalau yang sebelah kiri itu yang bagus, sebelah kanan itu yang nggak bagus. Ya, jadi kata Aristoteles, monarki atau kerajaan itu bagus. Ya, ya sama seperti ucapannya Plato. Plato mengatakan negara yang baik adalah negara yang dipimpin oleh king philosopher, ya, atau seorang filsuf atau raja yang bijak. Jadi Aristoteles sama seperti Plato mengatakan bahwa monarki itu baik. Monarki itu baik, tetapi kata Aristoteles, monarki ini juga bisa terjerumus, ya. Monarki bisa terjerumus menjadi tirani atau diktator. Jadi tergantung siapa yang memimpin, tergantung siapa rajanya. Kalau misalnya rajanya baik, dia akan menjadi monarki. Tapi kalau misalnya rajanya lalim, dia menjadi tirani, dia menjadi diktator. Ya, ini terbukti di Inggris, di Prancis, ya, Raja Louis ke-16, Raja James kedua, mereka menjadi tirani, mereka menjadi diktator. Nah, ini yang nggak baik. Itu monarki yang pertama. Yang kedua adalah aristokrasi. Aristokrasi berarti negara yang dipimpin oleh segelintir orang. Jadi segelintir orang yang punya kepentingan, segelintir orang-orang kaya, bangsawan, itu memimpin negara. Kalau menurut Aristoteles, ya, aristokrasi juga bagus. Ya, negara dipimpin oleh bangsawan, tetapi selama bangsawannya baik, selama bangsawannya jujur dan amanah, nggak masalah, kata si Aristoteles. Tapi yang terjadi kalau misalnya, tapi akan menjadi negatif kalau misalnya aristokrasi itu dipimpin oleh bangsawan-bangsawan yang lalim. Jadi kalau ada bangsawan-bangsawan yang lalim, mata duitan, dan lain-lain, maka dia akan menjadi oligarki atau plutokrasi. Oligarki berarti pemerintahan yang dipimpin oleh, dikuasai. Pemerintahan yang dikuasai oleh kepentingan-kepentingan predatorik, istilahnya predatorik, kepentingan-kepentingan yang saling ingin membunuh, saling ingin menjamah, ya, saling ingin berkuasa dan lain-lain. Nah, ini ketamakan. Ya, jadi ini adalah pemerintahan yang berdasarkan atas ketamakan semata, itu oligarki. Nah, kemudian ada disebut politia. Ya, politia itu sebenarnya adalah negara hukum. Ya, negara hukum, negara yang berdasarkan atas hukum, ada hukumnya.
diatur oleh hukum. Ya, jadi Aristoteles itu menganggap kalau yang terbaik itu sebenarnya negara hukum, bukan negara demokrasi. Nah, dia menganggap yang buruk adalah ketika dia menjadi demokrasi. Ya, jadi kalau dalam pandangan Aristoteles, demokrasi itu nggak ada baiknya. Kenapa? Karena suara rakyat yang terbanyak itu belum tentu benar. Ya, jadi kalau kalian misalnya nanti akan ketemu suatu kejadian mungkin dalam hidup kalian di mana kalian akan menghadapi pendapat orang banyak yang mungkin belum tentu pendapat orang banyak itu benar loh. Dan itu Bapak setuju ya, Aristoteles mengatakan seperti jadi demokrasi itu nggak sempurna. Jadi pemilu, pilkada itu nggak sempurna sebenarnya. Ya, kenapa? Karena mungkin kita bukan memilih yang terbaik di sana. Mungkin kita nggak memilih yang terbaik. Apalagi pilkada kita, pemilu kita banyak money politiknya, politik uang dan lain-lain gitu ya, pembelian suara dan lain-lain. Ya, jadi kalau dalam konteks Aristoteles mengatakan bahwa demokrasi itu kebalikannya dari politeia, dia negatif. Ya, dalam artian demokrasi atau suara terbanyak itu bisa dimanipulasi orang. Ingat, minggu kemarin Bapak cerita bagaimana demokrasi dimanipulasi dan kemudian malah membunuh Socrates. Ya kan? Nah, itu kisah pengalaman dari para filsuf yang bisa kita ambil pelajaran, ya. Nah, tapi kalau Polybius, ya temannya Aristoteles, ya, Polybius punya pendapat yang berbeda. Walaupun juga ada pendapat yang sama, ya sama Polybius mengatakan monarki bagus, tapi yang jelek adalah tirani, aristokrasi bagus, tetapi yang jelek adalah oligarki atau plutokrasi, gitu ya. Nah, tapi agak berbeda. Polybius memandang demokrasi. Jadi Polybius mengatakan bahwa demokrasi itu baik, walaupun dia tidak sempurna. Ya, jadi demokrasi itu baik ya dalam artian suatu negara itu punya ikhtiar mendengarkan suara terbanyak. Ya, jadi suara terbanyak dianggap sebagai manifestasi kebenaran. Walaupun enggak juga, ya, tetapi untuk menyelesaikan masalah kadang-kadang kita perlu voting kan. Mungkin kalian pernah nih mengalami ya ketika ada pemilihan ketua kelas misalnya di SMA dulu, kan pakai sistem voting tuh. Ayo siapa yang mau gitu kan, kita voting siapa yang suka ini, siapa yang nggak suka silahkan dipilih, walaupun yang dipilih itu belum tentu yang terbaik, belum tentu ya. Tetapi kata Polybius, paling tidak demokrasi itu memberikan peluang kepada rakyat untuk mengekspresikan pendapatnya. Nah, itu kata Polybius ya. Jadi demokrasi tidak sempurna, tetapi paling tidak demokrasi itu memberikan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berbicara, untuk menyampaikan argumentasinya, untuk menyampaikan aspirasinya. Nah, itu bagus, kata Polybius. Walaupun suara rakyat bisa dimanipulasi. Lagi-lagi ya, suara rakyat bisa dimanipulasi. Nah, yang jeleknya bagaimana? Jeleknya adalah mobokrasi. Nah, jadi Polybius mengatakan yang jelek dari demokrasi adalah mobokrasi. Mobokrasi itu berarti pemerintahan yang besar suara doang, ya pemerintahan yang didukung oleh rakyat, tetapi korup, ya. Jadi ada loh pemerintahan yang dipilih oleh rakyat tetapi korup, ya. Ya itulah kelemahan dari demokrasi. Jadi seperti saya bilang tadi, demokrasi itu nggak menyelesaikan masalah. Ya, pejabat publik yang kita pilih lewat pilkada, lewat pemilu itu nggak semuanya baik loh. Ya enggak, kita fair-fairan saja, ya. Banyak kok kepala daerah yang korupsi misalnya. Nah, itu mobokrasi tuh. Banyak misalnya anggota DPRD, DPR yang juga dulu ditangkap KPK karena melakukan tindak pidana korupsi. Nah, itu adalah manifestasi dari mobokrasi. Nah, mobokrasi berarti bentuk negatif dari demokrasi. Demokrasi yang seharusnya menyampaikan aspirasi masyarakat, ya kan, pemerintah seharusnya mendengar rakyat. Nah, dalam mobokrasi pemerintah itu tidak mendengar rakyat, dia hanya memanipulasi suara rakyat. Oke, nanti rakyat pilih saya ya. Nah, ini istilahnya ini kalau di pilkada ini ketika kampanye rakyat dielus-elus kan, rakyat disayangi dan lain-lain ketika kampanye, ya kan. Tapi ketika sudah menjadi pemimpin, sudah menjadi bupati, wali kota, rakyat dilupakan. Ini terjadi di mana-mana.
Ya, bukan hanya di Indonesia, tetapi terjadi di mana-mana. Jadi dari pemikiran kedua filsuf ini, dari Aristoteles, dari Polybius, kita bisa memahami bahwa ilmu hukum, ilmu sosial, dan juga demokrasi itu nggak ada yang sempurna, kawan-kawan. Jadi kalau kalian mencari kesempurnaan, ya kita tunggu mati dulu, masuk surga, baru sempurna semua. Ya, tapi kalau kita masih ada di dunia, di mana manusia punya wataknya yang berbeda, ya, di mana manusia itu punya watak homo homini lupus, negara itu nggak akan bisa sempurna dimanapun itu. Ya, jadi bukan hanya di Indonesia, negara-negara maju pun masih ada masalah-masalah dalam konteks demokrasi dan negara hukum. Ya, itulah kemudian kenapa pembahasan tentang ilmu negara, ilmu politik, ya, demokrasi itu menjadi perdebatan yang panjang sampai hari ini dan sampai tahun-tahun berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara ilmu sosial itu tidak ada kepastian. Ya, beda kalau eksak ya. Jadi kalau kalian masuk eksak ya 5 tambah 5 10. Betul nggak? 10 tambah 10 20. Ya kan? Pasti kan? Tapi kalau kita bicara ya, ilmu negara, ilmu politik ya 7 tambah 3 mungkin 11, bukan 10. Ya. Kenapa? Karena semua adalah tergantung dari kekuasaan. Oke, kawan-kawan, Bapak rasa cukup setengah jam saja ya perkuliahan kita. Nanti minggu depan kita sambung lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.